warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kali ini kami akan memenuhi tugas mata kuliah kebijakan penduduk. Nah, di sini kami memilih Desa Kedung Padan sebagai objek tugas kelompok kami. Ikutin terus ya. Yeay! Hai, saya Jessica. Hai, saya Feni Alfiya. Desa Kedung Padan merupakan desa yang terletak di bagian timur Kabupaten Sidoarjo. Desa Kedung Padan yang terdiri dari 3 dusun, diantaranya Dusun Kedung Padan, Dusun Telocor, dan Dusun Limbe, dengan luas wilayah 16.454,316, dengan fasilitas meliputi kantor desa, masjid, sekolah, dan pos kampling. Dari data Badan Pusat Statistik Sidoarjo menerangkan bahwa jumlah penduduk di Desa Kedung Padan berjumlah 4.950.000 dengan mayoritas pekerjaan penduduk bervariasi ya, ada TNI, Polri, dan petani, petambak, sesuai dengan potensi yang ada di dusunnya masing-masing. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dari Prodi Administrasi Publik A2. Yang semester 5 ini mempunyai tugas mata kuliah kebijakan lingkungan. Kami ini meminta bulannya untuk nanti menjelaskan tentang atau memberitahu berapa jumlah penduduk yang ada di Desa Kedung Padan. Sebelumnya perkenalkan kami, saya Feni Alfiya dan teman saya Saya Alina. Ini langsung pertanyaan pertama dulu. Iya. Untuk visi-misi dari Desa Kedung Padan sendiri. Kalau misi-misi sudah tercantum di RPJMD. Jadi kita bisa melihat di buku RPJMD tahun 2022 sampai tahun 2025. Di sini tercantum semua dari profil desa, dari misi-misi, terus susunan pembangunan di Desa Kedung Padan. Kalau misi di tahun nomor 4. Tahun nomor 4 di Desa Kedung Padan ada berapa? 1. Mewujudkan pemerintahan desa yang hidup dan bertanggung dengan pengambilan keputusan yang tepat. Jadi enggak mengambil keputusan kita harus disolid. Jadi bukan keinginan satu orang, kan gitu. 2. Mengedepankan kejujuran, musyawarah, mufakat dalam kehidupan sehari-hari dengan umat tetangga maupun dengan masyarakat desa. Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal. Meningkatkan kebersihan dan keindahan, kerapian dan kenyamanan, meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Untuk yang ditanyakan adik kan tadi jumlah ya, kita jumlah penduduk sudah ada di profil desa. Profil desa jumlah penduduk untuk tahun 2022 jumlahnya 4.842. Laki-laki 2.420, perempuan 2.402. Jadi jumlah mulai tahun 2001 sampai 2022 ada peningkatan. Yang pada waktu tahun 2021 0,32%, sekarang menjadi 0,43%. Iya. Yang tahun yang lalu 4.798. Kalau yang sekarang kan 4.842. Itu dari warga sekian itu ada jumlah penduduk berdasarkan umur juga ada, berdasarkan usia. Dari usia 0 1 tahun laki-laki itu sudah ada.
Jadi nanti mbaknya bisa mengopi. Jadi nggak perlu kita jadi bisa mengopi. Nah, untuk luas wilayah Kedung Pandan mencapai 16.454,316 hektar. Ya, luas wilayah. Jadi dari dusun ada 3 dusun ya, dusun Liwe, Kedung Pandan, Klorpong. Jadi ada 3 dusun seluas 16.454,316 hektar. Sampai dengan lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya itu apa aja mayoritas pekerjaan penduduk yang ada di desa Kedung Pandan sendiri? Kalau Kedung Pandan punya 3 dusun ya. Kalau untuk dusun Liwe kebanyakannya banyak pegawai. Kalau dusun Kedung Pandan kebanyakannya petani sawah. Kalau untuk dusun Telorjo kebanyakannya petani tambak. Jadi 3 dusun itu memang punya mayoritasnya sendiri-sendiri. Enggak semuanya petani gula. Jadi punya sendiri dan punya belakang. Ya, terus apa ada UMKM sendiri di desa Kedung Pandan? Kalau UMKM sebenarnya itu ada, cuma kita kan punya UMKM sebenarnya banyak yang punya usaha, tapi kita di sini kemarin yang mendapatkan bantuan kurma ada 6 kelompok. Nah, kelompok itu yaitu dari per RT, gabungan dari 1 RT menjadikan 1 kelompok. Jadi ada yang 5 anggota, ada yang 7 anggota. Kalau untuk yang lainnya banyak kita, tapi ya itu tadi punya sendiri-sendiri. Jadi untuk gabungan 1 kelompok itu masih membentuk 6 kelompok. Yang di LMB belum ada, yang ada di RT 4, RT 5, RT 10, RT 11 sama RT 16. Dari UMKM yang ada di desa Kedung Pandan ini, apakah udah masuk di dalam BUMDes? Kalau UMKM BUMDes tidak ya Mbak, ya karena apa? Kita BUMDes kemarin masih kita usahanya di pariwisata dan APK. APK ada penyewaan jasa mobil-mobilan, terus kita usaha BBM, terus sama token yang ada di model desa motor yaitu wisata bahari Bogor. Itu ada yang berjalan sekarang. Untuk yang kantor pos kita memang dulu ada, tapi sekarang kita berhenti karena atas kendala loginya. Jadi kalau kita ada yang berpajak terus ngotot ternyata kendala, jadi error, jadi kita berhenti mulai tahun yang kemarin, awal tahun 2001 kita berhenti. Mungkin cuma yang bisa katakan yang cuma Jalan ya, alasannya juga ada pengembangan sapi, tapi tahun yang kemarin sudah kita nggak diganti karena belum ada orang yang bersedia atau menjadi peternak. Kendalanya jadi kita berhenti nggak buka usaha itu. Kalau itu tetap yang lain yang masuk. Kalau untuk UMKM sendiri itu udah mempunyai aplikasi atau buat Nggak ada, belum ada. Tapi kemarin kita itu fintech ya, istilahnya ada pengenalan dari koperasi dinas koperasi yang ada di kecamatan. Tahun kemarin kita masih tahap pembelajaran. Jadi belum bisa, karena apa? Dari pihak-pihak UMKM sendiri itu masih belum ahli dalam bermainnya aplikasi ya. Jadi masih awam, jadi belum bisa. Jadi tahap pembelajaran masih. untuk pengenalan UMKM-nya seperti apa? Pengenalan kita makan hal yang menarik. Kalau promosi kita itu melalui mulut dari mulut ke mulut.
Jadi promosi nggak melalui web, nggak melalui, cuma mungkin dari ya ada semacam melalui blog. Ini kalau aku jual hasil karya saya itu ada dari sini catering ya, jualan snack itu melalui TikTok, nggak melalui web atau Facebook itu nggak, belum ke tahap itu karena memang mereka masih itu tadi masih Katanya pengen dok, kayak misal misalnya membuat web terus usahanya kita sini dimasukkan di situ. Keinginan sebenarnya ada, cuma kita masih belum punya orang yang ngerti yang itu. Jadi kayak Bumdes itu memang kita punya, tapi kita itu masih belajaran. Jadi belum bisa mengaplikasikan seperti itu. Sebenarnya ada keinginan itu lebih maju, tapi gimana ya? Dari pelaku-pelaku UMKM itu kebanyakan ribet, aku gak bisa sebenarnya gitu. Kayak dari Tumina itu ada sari rasa, dia itu produksi apa itu pengginang gitu. Dia berkeinginan ingin apa ya, ingin lebih meluas untuk produksi, tapi berhubung mereka masih belum belum paham, jadi belum kita tahap dari pembelajaran, belum ada pendampingan. Pertanyaan terakhir, kan Kedung Pandan ini kan terkenal wisatanya juga gitu. Wisata apa? Soalnya kalau yang kita kan di Jabodetabek kalau terbuat Tidurnya wisata itu murni karena luapan lapindo. Lah daripada dulu itu tidak dimanfaatkan kehidupan sehari-hari, saat itu kan istilahnya hanya nelayan sama petani tambak. Sedangkan mereka itu yang tidak punya tambak, istilahnya hanya buruh. Berangkat dari situ, bagaimana ini supaya wisata bisa meningkatkan ekonomi wilayah. Terus ada beberapa orang itu akhirnya kita jalan ke bilang wisata. Bagaimana Pak ini kalau kita buat kayak gini? Terus akhirnya kalau ada kemauan dari bawah, kita bantu. Ya, dulunya kan nggak ada yang namanya apa itu atau BPLS, ya itu ada. Nah, terus adanya dulu kan waktu itu pertama kali kita sebut Pulau Sarina. Nah, sekarang Sarina itu agak sedikit kecil karena apa sudah geser itu sehingga Sarina tidak begitu lagi disebut, sehingga disebutnya luapan Luside, kata luapan umum itu ada. Itu akhirnya terus dikerjakan oleh dinas kelautan. Kita betul-betul apa ini rencananya kita bikin wisata. Akhirnya disetujui dengan catatan setelah itu waktunya harus coba. Waktu itu kita coba dengan menggunakan perahu tradisional. Dapatnya lumayan gitu. Satu perahu saat itu sekali berangkat kalau nggak salah 250.000. Terus kalau kita tambahkan dengan kapasitas kira-kira 24 orang per perahu, kita antusias sekitar 15.000 per orang. Bisa pakai tambah. Ya, itu apa istilahnya itu timbul kegiatan wisata itu kita bentuk OKW. Saat itu kalau tidak salah di tahun 2011 ya, mulainya 2011 kita itu akhirnya deal di tahun 2019 ya, 2019 kita berapa istilahnya itu dibutuhkan berapa hasilnya, terus keseluruhannya berapa, tapi sampai saat ini ya masih belum istilahnya itu memasukkan ke kasda belum bisa karena kita dalam tahap pembenar. Jadi banyak sekali kekurangan. Kayak ini tahu kapasitasnya biasanya kalau hari libur kalau 4 tahun kan ini, jadi kita berikan untuk berapa tahun sehingga sekarang sudah punya 7, sepitnya 3, bis airnya 4. Terus ada bantuan untuk kontrol atau patroli itu dari dinas
itu dapat satu, sehingga semua terkumpul jadi belakang. Terus ada tadi ya. Harapan kedepannya untuk memajukan desa Kedung Pandan yang bisa kita lihat potensi pariwisatanya itu sangat menonjol. Jadi harapannya apa? Atau untuk mempromosikan ke depan itu bagaimana? Ya kita kan di desa ya, di desa istilahnya manusianya masih kurang. Jadi kita masih istilahnya tetap berharap kepada dinas agar kita diberi semacam pelatihan kayak gitu, ataupun dari dinas-dinas wisata bagaimana cara menarik pengunjung supaya datang ke kita. Nah, terus fasilitas-fasilitas tentang wisata itu yang kami kan banyak, termasuk homestay, tempat penginapan, terus ya ada, terus apa ya, kayak macam fasilitas permainan anak ini masih kurang. Sementara ini kan yang kita tonjolkan hanya di habis airnya saja. Terus kayak macam-macam flora faunanya, tarik anak itu kan belum realisasi. Jadi sebenarnya itu di area lusinya kalau sudah tercapai cita-citanya itu insya Allah akan lebih maju, lebih banyak lagi pengunjung. Nah, sementara ini saat pengunjung datang yang dilihat hanya istilahnya itu hutan belantara sama paling lihat orang mancing gitu aja, kan belum ada istilahnya sentuhan-sentuhan yang membawa daya tarik untuk wisata di situ tuh belum terpikirkan, atau memang dananya masih belum tercukupi, ya nggak tahu. Memang planning ke arah situ dari ke situ ada, cuma kita masih cari istilahnya itu figur yang siapa-siapa itu kan perlu skill ya. Jadi nggak tahu kalau orang ke tempat paling hanya dulu kita setelah itu aja. Iya, wawasannya kurang apa ya, kurang leluasa kalau hanya menggunakan tenaga ahli dan desa. Jadi sebenarnya ada dinas yang mengasih pengarahan atau tentang bagaimana supaya lingkungan subur, nah itu memang diharapkan sangat oleh Pemdes. Baik, kalau gitu Pak, terima kasih banyak atas informasi yang diberikan. Part kali ini menunjukkan potensi-potensi yang ada di Desa Kedung Pandan, terutama ada tambak, pabrik, dan UMKM lainnya. Berikut yaitu wisata telocor yang di daerah Desa Kedung Pandan.